Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, sekarang ini saya mau bantu jawab ada satu request ya, pertanyaan di YouTube. Jadi teman kita ini minta perbandingan printer HP OfficeJet dengan Epson Workforce. Nah, kali ini saya ambil contohnya adalah si Epson WF C5790 dengan HP OfficeJet 7720. Nah, untuk si Epson sendiri, ini saya baru cek dari websitenya Epson. Tapi kalau teman-teman nanti punya informasi ya, misalnya produknya yang nggak setara atau misalnya nggak sesuai, atau request dari teman-teman punya tipe yang lain, silahkan di komen, silahkan di share informasinya ya, supaya saya juga bisa sama-sama belajar. Karena untuk tipe Epson WF series ini memang nggak terlalu banyak modelnya, karena kebanyakan itu si Epson L series. Tapi kita akan coba bahas supaya teman-teman juga tahu kalau ternyata si Epson itu juga punya printer yang namanya printer untuk bisnis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini tipenya si Epson Workforce WFC5790 ya. Ini kategorinya adalah Business Inkjet Printer. Dia fiturnya Wi-Fi, duplex dan juga all-in-one inkjet printer. Di sini saya udah ambil rangkumannya. Jadi tipenya adalah WF C5790 dengan si HP OfficeJet 7720. Nah, fiturnya adalah si Epson ini adalah dia bisa auto duplex, konektivitasnya lengkap nih, USB, Ethernet dan juga ada Wi-Fi. Fiturnya print, scan, copy ADF. Ya, ADF-nya di sebelah sini, jadi dia bisa fotokopi atau scan multiple pages di sini dengan sistem cartridge tinta atau Epson sebutnya Replaceable Inkpack System (RIPS). Dia bukan ink tank, jadi dia printer yang sistemnya itu berkecepatan tinggi, duty cycle-nya juga tinggi ya. Jadi memang printer ini ditujukan buat bisnis, tapi belum ink tank system. Nah, sekarang kita akan coba lihat tintanya seperti apa. Nah, dia modelnya kayak begini ya. Jadi ini kayak bentuknya seperti kayak apa namanya? Kayak dia sebutnya sebagai tinta yang bisa diganti atau istilahnya replaceable ink system ya, replaceable inkpack system. Modelnya seperti ini, jadi bukan cartridge tapi dia modelnya agak sedikit lebih unik. Jadi modelnya kayak kantong ya, paket. Nah, dia tipenya ada 4 warna, black, cyan, magenta dan yellow. Tipenya yang T948 tipe tintanya. Ini ada ukuran yang standar dan juga ada yang ukurannya XL. Untuk yang blacknya itu ada yang XL. Nah, di sini saya udah catat kapasitasnya untuk yang XL itu sampai dengan 10.000 halaman. Harganya kira-kira 3 juta. Ya, harga tintanya kira-kira 3 juta dengan page shield sampai dengan 10.000. Jadi kira-kira itu satu lembarnya itu kira-kira 300 rupiah. Kalau untuk dokumen cetak teks hitam berdasarkan 5% coverage. Selalu ingat ya, 5% coverage. Nah, untuk yang standar itu harganya persatuan sekitar 850 sampai 900.000 yang black. Kalau yang colornya itu persatuan 930.000. Nah, di sini tadi saya coba lihat untuk tintanya itu harganya seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa masukin di Tokopedia, dicek aja tipenya T950 untuk yang XL tuh 3 jutaan. Kalau yang T948 yang standar itu harganya sekitar 950.000 ya. Ini harga kurang lebih bisa berubah, nanti silahkan dicek lagi. Tapi tipenya kita udah tahu, dia sistemnya itu replaceable inkpack system ya. Seperti ini modelnya, kita lihat nih paketnya tuh kayak gini. Jadi lebih kayak kantong ya. Jadi dia bisa di modelnya lebih unik karena dia punya kapasitas tintanya cukup banyak. Oke. Nah, untuk si Epson WF C5290 dia punya harga, ini saya coba cek di online ya, di Tokopedia, itu kurang lebih harganya sekitar 6 juta. Ini ada yang jual 5,7, ada yang 6,3. Jadi nanti teman-teman coba ambil patokan harganya sekitar 5,7 atau 5,6 ya. Ada juga yang lebih mahal tapi kita pakai patokan di 5,7 juta untuk si Epson WF C5790. Nah, sekilas kita udah tahu ya. Jadi dari fitur dia A4 lengkap USB konektor, USB, Ethernet dan juga dia fiturnya print scan copy dengan ADF. Nah, sekarang lawannya atau kompetitornya yang saya bisa bandingkan adalah si HP OfficeJet 7720 yang A3 juga. Ini bisa A3, kalau si HP ini bisa A3,
Kita bisa lihat di sini dia HP OfficeJet 7720 wide format all-in-one printer. Nah, ini juga spesifikasinya sudah saya rangkum di sini. Sama, dia bisa auto duplex, jadi bisa cetak bolak-balik untuk ukuran A4. Tapi kalau nyetak dia bisa sampai A3, hanya duplexnya aja sampai dengan A4. Dan konektornya juga lengkap, konektivitasnya USB, Ethernet, juga ada WiFi. Nah, untuk scannernya, flatbed scannernya dia bisa sampai dengan legal. Ya, kalau tadi yang si Epson itu saya belum cek di sini, kita lihat coba ya, dia punya scannernya itu scannya ini ukurannya kalau nggak salah dia bisa nggak ya sampai legal ya. Sebentar kita coba lihat, dia punya scanningnya, resolusinya maksimum 216x297, kayaknya ini sekitar A4 juga ya kayaknya ya, belum sampai dengan legal deh. Kalau misalnya mau legal ya harus lewat yang ADF-nya ini. Jadi bisa lah kalau misalnya mau scan lewat ADF-nya ini untuk ukuran F4 atau legal. Nah, untuk si HP OfficeJet 7720 di sini kita punya harga sekitar 3,8 yang saya cek ya. Jadi teman-teman harus tahu ini harganya sekitar 3,8, 3,788 sekian. Nggak boleh lebih mahal ya, atau lebih mahal sedikit masih nggak apa-apa. Tapi nggak boleh terlalu mahal karena ini perbandingannya dia sudah A3. Jadi kalau dari segi harga si HP ini lebih murah ya, sekitar 3,8 tapi udah bisa sampai dengan print A3. Nah, untuk cartridge-nya ini juga dia pakai cartridge-nya tipe HP 955XL. Harga yang black-nya itu sekitar 481.000. Kalau yang color-nya persatuan 341.500. Nah, untuk page shield-nya di sini saya udah buatin. Untuk si HP itu dia sampai dengan 2000 halaman yang untuk XL ya. Jadi harganya di sini 481. Ya saya buletin menjadi 485.000. Untuk yang tinta warnanya itu persatuan 360.000 dengan page shield-nya itu 1.600. Jadi kalau dilihat dari harga satu Epson lebih mahal, dari tintanya juga dia lebih mahal ya. Nah, makanya kenapa nggak heran kalau yang jual Epson Workforce ini selalu disediakan tuh yang namanya cartridge cheese-nya. Lihat gak? Di sini udah banyak yang jualnya cartridge cheese-nya. Karena apa? Udah pasti banyak yang nggak akan sanggup beli tinta aslinya karena harganya terlalu mahal. Jadi makanya kenapa saya juga berpikir si Epson ini harga printernya kenapa sih dijual lebih mahal di awal dibandingkan dengan printer merek lain. Karena mungkin ya kalau sudah beli printernya orang nggak akan beli tintanya. Kenapa? Karena tintanya terlalu mahal, jadi dia rugi kalau dia cuma jualan printer harganya dimurahin dan juga nggak beli tinta aslinya. Karena apa? Udah banyak yang jual tinta-tinta cheese-nya kayak begini yang bisa di refillable. Oleh karena itu kenapa di harga printernya dia bisa lebih mahal. Nah, untuk si HP sendiri ini harga printernya lebih murah ya, 3,8 juta. Dan juga untuk cartridge-nya ini memang masih belum banyak yang di refillable. Tapi sudah ada sekarang, saya langsung kasih tahu juga ya. Sorry, ini juga udah ada nih cartridge yang kompatibelnya juga udah ada. Oh, ternyata udah ada cartridge kompatibelnya tipe HP 955. Harganya lebih murah, hampir 50% lebih murah daripada yang si original. Oke, nah ini juga udah ada yang cartridge kompatibelnya. Dan juga ini si HP OfficeJet ini juga sudah bisa dimodifikasi infus. Jadi kalau begitu perbandingannya sekarang begini. Baik antara si Epson ya, karena dia belum ink tank, otomatis orang masih agak jarang atau misalnya agak berpikir dua kali kalau mau beli yang tinta original terus karena pasti mahal. Makanya sudah ada yang namanya cartridges-nya. Tadi mana sih saya lihat coba ya, sudah ada yang namanya cartridges-nya, udah ada, dan pasti mereka rata-rata pasti akan pakai cartridges-nya ini. Oke. Nah, begitu juga dengan si HP, sudah ada yang bisa modifikasi infus, dan pasti juga kalau memang printernya akan banyak dipakai cetak atau usaha cetak pasti akan dipilih model infus karena ini semua belum model ink tank system ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari harga standarnya tetap si HP lebih murah dengan fitur dia bisa nyetak sampai dengan A3. Jadi secara printer harganya HP lebih murah, harga tintanya juga yang original, kalau sama-sama original HP juga lebih murah untuk saat ini. Oke, itu aja yang saya bisa share soal si
perbandingan antara si HP OfficeJet dengan si Epson Workforce. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang informasinya, silahkan ditanyakan ya. Jadi silahkan komen, jadi nanti saya akan coba bantu jawab. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.